Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati pemirsa ngaji online MWCNU Kecamatan Geger Bangkalan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka ngaji online MWCNU Geger Bangkalan. Mudah-mudahan MWCNU Geger Bangkalan ini bisa eksis dan bisa menjalankan tugas-tugas sesuai porsinya masing-masing. Hadirin pemirsa ngaji online yang kami hormati, kami akan menjelaskan dari esensi diwajibkannya puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami akan membahas tentang esensi diwajibkannya puasa bagi umat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ayat yang saya baca barusan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, diwajibkan puasa kepada kalian semua, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Puasa itu diwajibkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Puasanya umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan cara berpuasanya umat Nabi Muhammad sendiri. Karena apa? Karena setiap nabi itu pasti caranya berbeda-beda, juga waktunya berbeda. Bukan pada bulan Ramadan, tapi ada yang 3 hari dalam 1 bulan, ada yang 1 tahun penuh, ada yang bahkan Nabi Nuh itu mewajibkan puasa kepada umatnya ketika ada di dalam kapal, diwajibkan semua oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Adam itu berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika bertemu dengan Siti Hawa itu juga diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa ngaji online MWCNU Geger, esensi yang paling utama diwajibkan puasa itu di akhir ayat kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar supaya kalian semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kajian gramatika Arab bahwasanya la'allah itu bagi ketika dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bermakna taraji, tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya pasti. Artinya kalian semua ketika melaksanakan puasa itu pasti akan menjadi orang-orang yang takwa. Tapi tidak semua orang itu menjalankan puasa Ramadan, melaksanakan puasa itu terus menjadi orang-orang yang takwa. Ada syaratnya juga, karena puasa yang menjadikan orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa dengan cara iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ketika kita berpuasa hanya menjalankan kewajiban-kewajiban biasa-biasa saja, maka hasilnya akan biasa-biasa saja.
bukan hanya tidak takwa kepada Allah, tidak akan berimplikasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hasilnya puasa kita itu luar biasa dan berimplikasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan dengan imanan wahtisaban, yaitu iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memang benar-benar yang mewajibkan puasa ini dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengharap ridho dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa ngaji online warga Nahdien yang kami hormati, takwa itu akan membuat seseorang menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia dan akhirat. Artinya apa? Kalau kalian itu ingin menjadi orang yang sukses, maka berpuasalah. Berpuasa itu akan berimplikasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, barang siapa yang takwa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Jadi orang-orang yang takwa tersebut bukan tidak memiliki masalah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, tapi orang-orang yang takwa itu memiliki masalah dan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mudahnya dia melaksanakan semua cobaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan juga kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang takwa tersebut. Dan juga orang-orang yang takwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau kalian berpuasa karena imanan wahtisaban, karena iman percaya kepada Allah dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian itu akan menjadi takwa, dan takwa itu akan menjadikan kalian semua sukses di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah akan memberikan solusi yang terbaik dari semua permasalahan yang ada, dan juga di akhiratnya Allah akan memberikan tempat yang tertinggi di surga nanti. Dan juga di dunia Allah akan memberikan orang-orang yang takwa tersebut rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin hadirat warga Nahdien yang mengikuti ngaji online MWC NU Geger ini, dari esensi tadi saya mengutip dari dawuhnya Imam Izzuddin dalam kitab Fi Maqasidis Shaum. Waqala, beliau berkata, "Lis-shaumi fawaidu." Dalam puasa itu ada beberapa faedah. Artinya apa? Dalam kitab Maqasidus Shaum itu menjelaskan panjang lebar terkait dengan wajibnya puasa, terkait dengan syaratnya puasa, terkait dengan yang membatalkan puasa, terkait dengan yang membatalkan pahalanya puasa, dan konklusi akhirnya Imam Izzuddin menjelaskan lisaumi bahwa itu bagi puasa itu memiliki beberapa faedah. Yang pertama yaitu raf'ud darajat, kata Imam Izzuddin. Raf'ud darajat, orang-orang yang berpuasa itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di tempat yang paling tinggi. Karena apa? Karena orang yang berpuasa tadi, karena iman kepada Allah, karena percaya kepada Allah, karena mengharap ridhonya Allah, maka implikasinya takwa. Orang-orang yang takwa pasti akan masuk surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Izzuddin, wa takfirul khati'at. Puasa itu bisa takfirul khati'at, menghapus semua kesalahan-kesalahan dan semua dosa yang dilakukan oleh pelaku puasa itu. Takfirul khati'at dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
imanan wahtisaban, karena iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takfirul khati'at, yang kedua faedahnya puasa, kata Imam Izzuddin. Sedangkan faedahnya puasa yang ketiga, kata Imam Izzuddin, kasrus syahwat, yaitu memecahkan syahwat atau melemahkan syahwat. Karena apa? Karena orang yang berpuasa, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memberikan motivasi kepada pemuda untuk melaksanakan pernikahan, tentang kasrus syahwat ini. Kata Nabi, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata, wahai pemuda, barang siapa yang mampu untuk melaksanakan nikah, untuk barang siapa yang mampu membayar mas kawin, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, maka kawinlah. Wa man lam yastati, bagi orang-orang yang tidak mampu, barang siapa yang tidak mampu membayar mas kawin, wa man lam yastati fa alaihi bisaum, maka dia harus berpuasa, kata Nabi. Karena apa? Fa innahu lahu wijaun, karena itu akan menjadi pengikat. Puasa itu akan menjadi pengikat syahwat-syahwat yang berkeliaran kemana-mana. Orang-orang yang berpuasa, maka syahwatnya akan lemah, terutama di waktu setelah zuhur akan lemah. Akan lemah sehingga mengurangi syahwat itu dan mengangkat taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah puasa, kata Imam Izzuddin yang nomor 3. Sedangkan faidah puasa, kata Imam Izzuddin yang nomor 4 adalah bisa wa taktsirus shadaqat, bisa memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena orang-orang yang bersedekah di luar bulan Ramadan dengan orang-orang yang bersedekah pada bulan Ramadan itu berbeda. Semua kegiatan-kegiatan ibadah, semua perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu dilipat gandakan. Sehingga sedekah pada bulan Ramadan sangat dianjurkan, bahkan taksir diperbanyak seperti itu. Hadirin pemirsa ngaji online warga Nahdien MWC NU Geger yang kami hormati, itu yang keempat. Yang kelima adalah wa tawfirut ta'at, akan menyempurnakan taat. Jadi orang-orang yang berpuasa, baik itu puasa Ramadan, baik itu puasa nadar, baik itu puasa sunnah, maka puasa tersebut juga akan mendorong orang tersebut akan menyempurnakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu selain syahwatnya berkurang, maka taatnya yang akan bertambah, dan orang-orang yang berpuasa tersebut akan juga dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan mulai dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 700 kali lipat pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa tersebut. Berpuasa pada bulan Ramadan yang dilipat gandakan sampai 700 itu. Wa syukrul khafiyat, dan yang keenam itu adalah syukrul khafiyat, yaitu syukur secara samar. Artinya apa? Kalau kita syukur secara samar, orang-orang berpuasa tersebut sudah memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya berupa nikmat uang, bukan hanya nikmat duniawi, tapi segala kenikmatan, kenyamanan yang diberikan oleh Allah itu berupa nikmat yang harus disyukuri. Nikmatnya nyawa kita, orang hidup, nikmatnya sehat kita bisa beraktivitas, dan nikmatnya kebugaran seperti ini kita harus syukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu adalah bentuk dari respek kita terhadap respon kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga diartikan dengan rasa syukur secara khafiyat.
Jadi kalau rasa syukur secara terang-terangan itu kita cukup dengan berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi eh, respon syukur kita secara samar itu adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk seperti puasa, termasuk sholat, termasuk zakat. Itu adalah respon syukur kita kepada Allah secara samar. Tapi kalau respon syukur kita kepada Allah dengan cara terang-terangan dengan berkata alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah, dengan cara diucapkan itu adalah respon kita dalam bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menurut Imam Izzuddin, fawaidnya puasa atau faedahnya puasa yang ketujuh yaitu wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalifat. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya puasa itu bisa kasrus syahwat, bisa melemahkan syahwat, maka bisa mencegah wal inzijar, bisa mencegah terhadap kekhawatiran perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan bisa mencegah terhadap kekhawatiran dalam perselisihan dan kontradiksi pendapat dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga dan lain sebagainya. Hadirin para warga Nahdien peserta ngaji online MWCNU Geger Bangkalan, mungkin cuma sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tak terhingga. Bila mana apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana ada kekeliruan maka itu dari saya pribadi. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah.